Selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment, teman-teman semuanya ya. Oke teman-teman, pada malam hari ini tanggal 10 Maret 2021, saya akan melakukan analisa beberapa saham teman-teman ya. Seperti yang teman lihat ada Antam Incotins, itu wajib wajib diminta untuk review. Kemudian Harum, TKIM, INKP TPIA, BRPT, Medco, Elsa Pegas. Dan tentu tak lupa saya juga akan melakukan analisa IHSG teman-teman ya. Berhubung besok libur, maka saya sebisa mungkin akan banyak membuat video ya. Teman-teman silahkan berikan komentar saham apa yang mau saya analisa. Kemudian juga maksud saya bisa ke komentar ataupun bisa ke kontak yang udah saya berikan di grup kemarin ya. Terus kemudian saya akan membaginya ke dalam time code atau chapter-chapter. Jadi teman-teman yang misalkan tertariknya hanya ke Antam Incotin, silahkan pilih di bagian description. Teman-teman akan melihat di situ ada chapter, ada time code yang teman-teman bisa klik. Jadi teman-teman tidak harus melihat saham yang lain seperti itu. Saya akan berusaha memudahkan teman-teman untuk memilih atau melihat hanya saham-saham yang teman-teman sukai saja. Oke teman-teman, yang selanjutnya yang akan saya analisa adalah IHSG dulu teman-teman ya. Ini adalah rutin ya, saya bahas seperti itu. Oke teman-teman, saya masih menggunakan kotak ini update untuk teman-teman juga. Jadi saya masih menggunakan kotak sideways yang saya bikin beberapa hari yang lalu. Kemarin IHSG turun sampai menyentuh batas bawah dari ini kotak sideways ini teman-teman ya. Ya memang mengkhawatirkan kemarin. Yang khawatirnya kita kalau IHSG itu turun dari box itu karena dia tentu akan mencari support-support di bawahnya ya. Supportnya di bawahnya itu sebenarnya ada banyak teman-teman, ada banyak. Yang paling kuat kayaknya di sini ya, di sekitar 6.000 ini paling kuat. Kemudian di bawahnya yang paling banyak dilewatin itu bisa di sini 5850, di titik 5850 ya seperti itu. Kemudian di sekitar 5750 itu titik-titik kemungkinan support-support kuatnya untuk IHSG. Nah, bicara hari ini untuk IHSG itu hari ini ternyata berani bermain beda teman-teman ya, berani bermain cantik seperti itu. Jadi untuk hari ini IHSG itu naik 65.032 ya. Jadi naiknya 65 poin atau naik 1,04%. Walaupun demikian IHSG belum berhasil menembus ini ya, sideways yang saya buat ini. Tapi itu ya oke lah, di dalam kondisi saat ini berarti IHSG ini masih bisa dikatakan dia masih sideways, masih bermain di area-area tersebut. Untuk IHSG saat ini, nilainya IHSG itu berada di atas moving average atau berada tepat di moving average 5. Seperti yang teman-teman lihat di sini ya. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan ke bahasan saham ya. Yang pertama akan saya bahas adalah Antam, teman-teman ya, saham Antam. Di sini saya akan bahas saham Antam di trading view-nya. Saya akan berikan penjelasan untuk teman-teman untuk saham Antam. Jadi untuk saham Antam nih teman-teman, kesan pertama yang saya tangkap adalah untuk Antam ini sudah mulai stop. Artinya penurunannya saat ini sebenarnya sudah kelihatan mulai melemah. Dari mana? Dari dua bentuk candle terakhir. Ini candle terakhir yang di sini nih teman-teman lihat nih sebenarnya bentuknya udah doji. Doji itu artinya adalah kekuatan antara buyer dengan seller itu sudah boleh dikatakan imbang seperti itu. Jadi tidak ada yang mendominasi lebih kuat antara pembeli dan penjualnya. Di sini kita bisa lihat di sini sebenarnya porsi antara penjual dan pembeli masih tidak terlalu jauh bedanya. Jadi untuk buyernya itu adalah 44%, sedang untuk sellernya adalah 56%.
kalau teman-teman lihat di dalam intraday hari ini, Antam memang dia opening dia di sini ya teman-teman ya, opening di 2260 tuh di 2260 ya, open. Terus kemudian sempat ke 2280 high-nya, 2280. Terus kemudian dia turun, tapi kemudian sempat rebound sedikit. Kalau teman-teman lihat, ini low-nya adalah di 2170, high-nya di 2280. Ini saya salah lingkarin ya, high-nya di 2280 di sini. Dengan average saat ini adalah di 2230. Jadi average-nya hari ini adalah harga kemarin teman-teman, previous kemarin ya. Jadi boleh dibilang ditahan di harga yang masih sama kemarin, walaupun hari ini sempat turun ke 2170, yaitu selamat bagi teman-teman yang sudah dapat harga di 2170 ya. Apakah closing tadi udah buang barang atau masih hold seperti itu ya. Kalau saat ini untuk kondisi Antam sudah mulai imbang ya antara penjual dan pembeli. Seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat untuk broker yang melakukan net sell adalah CS dan MS nih. Kemudian broker yang melakukan pembelian adalah BK dan AK. Saya memiliki data juga teman-teman untuk, nah ini tadi yang sempat saya ambil hanya Antam ya. Ya ini, jadi di sini saya ada data. Jadi ini adalah data broker transaction by stock atau broker-broker yang membeli dan menjual saham Antam dalam rentang waktu nih dari 1 Maret sampai tanggal 10 Maret. Ini ada BK, KK, YP, RF, XC. Dengan ini adalah nilai rata-rata mereka. Contohnya kalau BK saat ini nilai rata-rata masih di 24. Nah, ini adalah sellernya. Nah, sellernya ini di sini terlihat misalkan nih saya ambil nilai RX. RX telah menjual 225.381. Seperti itu. Kemudian untuk nilai average jualnya di 2259. Contohnya untuk MS average-nya di 2474. Itu untuk nilai average MS seperti itu perkiraannya. Jadi untuk yang hold barang saat ini dari awal Maret sampai sekarang itu masih kisaran di harga 2400. Oke, sekarang kita akan bicara tentang support resist Antam. Jadi peta pergerakan yang selalu saya update. Jadi masih sama teman-teman ya, untuk support masih di 2070 dan resist masih di 24. Jadi tadi saya sampaikan bahwa broker-broker yang masuk dari tanggal 1 Maret sampai saat ini itu kisaran harganya adalah masih di sekitar 2400-an. Jadi kisaran harganya masih di area sini teman-teman ya. Area sini. Dengan volume sebenarnya 3 hari ini volumenya masih di bawah moving average 20. Kalau bisa saya katakan sebenarnya dengan bentuk candle yang cenderung mulai doji seperti ini sebenarnya sudah mulai ada ini teman-teman, pergulatan antara penjual dengan pembeli. Nah, tinggal kita tunggu aja berapa lama ini nanti akan lebih kuat siapa yang akan mendominasi terhadap pergerakan harga Antam selanjutnya. Seperti itu teman-teman. Oke, saham selanjutnya adalah Inco ya. Inco kesan pertama ya sebenarnya sudah mirip dengan Antam. Sudah mirip dengan Antam, yaitu sudah mulai ada doji. Cuman dojinya baru 1 hari teman-teman. Baru 1 hari ada doji. Kalau Antam tadi kan sudah 2 hari muncul ya. Seperti itu. Kemudian untuk Inco hari ini low-nya di 4460 dan high-nya di 4640. Jadi range-nya lebar teman-teman. Range-nya lebar. Range yang lebar seperti ini sebenarnya bagus banget untuk trading. Tapi apakah antara low dari 4460 ke 4640 ini memungkinkan untuk trading? Nah, kita lihat di sini teman-teman, di intraday. Di intraday ini, chart intraday ini teman-teman bisa gunakan untuk melihat. Jadi kalau teman-teman yang ngantor, itu kan teman-teman ngantor, teman-teman suka trading, suka Inco misalkan. Teman-teman mau tahu ceritanya, saham Inco ini seharian ngapain aja sih? Teman-teman buka intraday chart seperti ini. Oh, inilah ceritanya. Bahwa Inco ini dia open di 4580 di sini. Kemudian turun, kemudian naik.
Nah, berarti di sini yang bisa mengambil keuntungan dari 4460 sampai high-nya itu hanya ya di sekitar pas opening terus tutup sebentar, dia ngambil barang, buang, jadi nggak sampai 1 jam ini. Pegang barang ini nggak sampai 1 jam. Kalau teman-teman lihat di sini, jadi trader-trader cepat ini memang benar-benar mantap menurut saya ya. Tidak semua orang mampu. Jadi selalu stay cash, ketika ada satu barang yang bagus diincer, dilihat terus bid overnya, begitu tick chartnya dia melemah, dia langsung tick chartnya maksud saya ada penguatan, mulai ada hammer masuk sambil lihat terus bid overnya baru buang di situ. Dan kalau telat buang ya sudah teman-teman, kembali lagi ke harganya seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau trading itu tentukan aja, mau trading atau mau hold. Kalau mau hold atau maksud saya untuk beli tidak untuk dijual hari ini, ya sudah, kalau turun lagi biarin seperti itu. Kalau masuk area cut loss ya baru di cut loss. Tapi kalau seorang trader cepat dapat barang di 4460 terus naik sudah 200, hampir 200, 180 poin. Waduh, terlalu sayang kalau tidak di take profit. Seperti itu kan? Ini pergerakan Inco hari ini intraday-nya, teman-teman bisa lihat turun naik turun. Kalau trader cepat sudah keluar. Profit sudah 180 poin, dia udah kemungkinan besar dia udah keluar. Kalau kita lihat antara buyer dan seller udah mulai imbang, teman-teman. Ini sudah mulai imbang. Ya, satu saham itu kan kalau turun dalam itu ya nggak turun terus, pasti juga ada naiknya kok. Pasti akan ada pelemahannya seperti itu. Maksudnya sell-nya udah mulai melemah, tinggal waktunya naik. Seperti itu kan? Oke, sekarang saya bicara untuk support resist Fibonacci-nya untuk Inco ya. Jadi masih bisa digunakan patokan kemarin ya, memang masih menggunakan patokan kemarin, yaitu untuk supportnya di 4190, resistnya 4810. Dua titik penting ini teman-teman ya. Di sini orang sudah mulai membeli, terlihat doji ya, karena di sini ada juga demand. Itu adalah untuk Inco. Oke, sekarang saya lanjutkan untuk TINS. Nah, ini TINS teman-teman. Jadi untuk TINS itu kesan saya adalah sudah mulai melemah turunnya. Artinya penurunannya udah mulai terbatas juga. Dari mana, Pak? Ada 2 doji di sini, teman-teman. Di sini ada 2 doji. Candle imbang antara seller dan buyer. Seller buyernya nggak terlalu jauh ininya, selisihnya. Jadi 45 dengan 55. Ini seperti ini. Dan untuk TINS ini, teman-teman, TINS ini pergerakan harganya lebar. Jadi teman-teman kalau mau trading itu TINS itu enak sekali. Dan saya sering sebut di channel saya, TINS ya. Karena saya trading TINS seperti itu. Kalau kita lihat dari ini low-nya adalah di 1750, high-nya di 1815. Berapa poin itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Pak. 13 poin itu banyak teman-teman. Dan nilai average-nya hari ini di yang saya garis ini, di average-nya adalah di 1782. Closingnya di 1780. Jadi saat ini ya Inco closingnya itu di harga average. Kalau teman-teman lihat pergerakannya seperti ini. Nah tadi kan saya bilang low-nya 1750, high-nya 1850. Apakah beneran bisa trading? Lihat dulu di sini di intraday-nya. Ternyata intraday bercerita bahwa dari opening untuk TINS di opennya berapa? Di 1780 di sini terus turun naik. Kalau lihat intraday ini, gugurlah cerita saya yang bilang bisa trading di 13 poin tadi. Yang benar adalah ngambil di 1770, buang di 18. Ngambil lagi 1770, buang 1815 atau 1810. Seperti itu. Kalau yang terakhir opening ngambil di paling bawah di 1750, ya berarti bisa 1750 closing jual di 1780 karena dia ada di
bid bisa dijual. Seperti itu. Jadi kalau memang sih kalau dari pergerakan low ke high-nya ada 13 poin ya tadi, tapi itu tidak mencerminkan bahwa kita bisa mengambil 13 poin itu. Kita harus bisa melihat di intraday-nya. Ternyata intraday-nya berkata seperti ini. Itu seperti itu. Nah, oke, sekarang kita lihat untuk support resistance di Fibonacci-nya ya, di sini. Nah, tins ini untuk dia karena masih di bawah 1800, jadi untuk support ya 1570, resist 1800. Tapi karena terlalu jauh teman-teman, ini terlalu jauh kan. Kalau terlalu jauh ya kemungkinan kan di samperinya kan lama. Jadi teman-teman gunakan aja supportnya ya, berarti titik terendah terakhir itu di 1735 di sini. Gunakan titik support 1735 aja di sini ya. Ini boleh kok. Trading itu santai aja. Kita kan bisa membaca candlestick harian. Di candlestick hariannya mantul di 1735 ya. Sementara itu bisa digunakan support terdekat. Support kuatnya kalau teman-teman lihat candle pun bisa tarik dari sini. Di mana itu? Di 1640. Ya, seperti itu. Oke, bahasan selanjutnya adalah TKIM. TKIM saya akan memberikan kesan pertama dulu, sudah mulai ada doji. Teman-teman kalau melihat satu chart yang mana merahnya masih full Marubozu. Full Marubozu itu turun dengan percaya diri. Jadi balok merah penuh. Itu full Marubozu. Itu masih kuat sekali turunnya. Kalau saat ini pergerakan untuk TKIM ini udah sempit. Dan antara buyer dengan sellernya itu sudah mulai ini ya. Sebenarnya mulai imbang seperti itu. Mulai imbang. Jadi makanya bentuk dari candlenya adalah doji. Tapi kalau kita lihat di sini power buy analysisnya, sellingnya masih kuat sih, 61%. 61% untuk TKIM. Nah, sekarang kita lihat intraday-nya dulu ya. Di intraday untuk TKIM itu open di 13.225. Opennya di sini 13.225. Turun. Nah, teman-teman perhatikan, kalau teman-teman sempat punya waktu untuk memantau opening, biasanya itu orang opening itu cenderung turun. 5 menit sampai 10 menit cenderung turun. Kenapa? Itu adalah para one night stand, para trader semalam, trader yang beli sore, jual besoknya. Itu pasti akan take profit di sekitar 15 menit pertama. Jadi sebenarnya 15 menit pertama sampai 30 menit pertama itu teman-teman jangan beli. Itulah saatnya orang-orang lagi mau jual. Jadi tunggu dulu, karena biasanya dia akan jual dulu, orang-orang akan turun dulu. Nah, baru kemudian naik. Naiknya ya bisa. Ya pas low tadi teman-teman lihat bid overnya seperti ini. Bid overnya ini turun terus, baru masuk di bawah baru naik. Nah, naik nanti juga ada gelombang jualan kedua. Ya sekitar kalau di Balikpapan sekitar jam 12 ya. Kalau di Jawa kan jam 11. Itu katanya itu jamnya for sale. Jadi setiap hari kan ada for sale teman-teman. Jadi saham-saham itu kan tidak semuanya dibeli pakai cash. Sebagian juga dibeli pakai margin. Nah, biasanya sekuritas itu kan mulai menjual. Katanya nih, kata teman-teman yang kerja di sekuritas itu sekitar jam 11 atau jam 12 waktu daerah saya, Balikpapan. Seperti itu. Nah, jadi kalau kayak TKIM nih teman-teman. Opening turun, naik, turun. Rentang harganya berapa? Rentang harganya jauh teman-teman. Dari high-nya di 13.400, low-nya 12.800. 12.825 TKIM. Dan ini kasihannya adalah low-nya itu pas closing. Low-nya pas closing teman-teman, 12.825. Itu untuk TKIM yang ini teman-teman, yang trading view. Nah, kita akan lihat di support resist untuk TKIM. TKIM untuk support resist
penguatannya dari Fibonacci-nya ini supportnya tepat di 13.025 di sini 13.025, resist di 14.650. Oke, lanjut saya bahas INKP. Nah, INKP kesan pertama saya sudah muncul 2 hammer dan 4 candle terakhir membentuk ascending atau naik. Nah, teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa tarik ini candlenya, bagian bawahnya boleh, bagian paling bawah boleh, atau bagian bodinya boleh. Paling valid ya bagian body. Kalau ekor kan kadang terlalu jauh seperti itu. Jadi teman-teman tarik bagian bodinya aja, body to body, membentuk ascending atau naik. Jadi low-nya itu menjadi lebih tinggi atau higher low istilahnya. Dan harga hari ini closing di atas moving average 5. Itu ya udah bertanda bahwa terjadi penguatan di atas rata 5 hari. Di intraday-nya juga naik nih, ascending bro, naik. Ya seperti itu kan. Teman-teman lihat antara seller dan buyer udah imbang 49 vs 51. Untuk low-nya, nah low-nya itu nih sekali lagi. Opening naik, diajar turun dulu. Dihajar turunnya itu cuma 28 menit dari opening teman-teman. Jadi open naik di 12.550 dihajar 28 menit dihajar, tapi langsung mantul. Jadi kalau teman-teman yang ngambil di 250 sempat naik di sini. Jadi berapa jam tuh dia hold? Jam 9.28 sampai jam 14.07 high-nya. Ratanya saat ini di 12.550. Jadi untuk INKP, saya acungin jempol untuk pergerakannya lebih bagus dari TKIM. Saat ini ya. Kita selanjutnya akan melihat di Fibonacci-nya. Nah, bener kan? Nih teman-teman bisa lihat di sini kalau teman-teman ambil bodinya, saja, kita bisa garis seperti ini. Ini kan bodinya saya ambil nih. Nah, berarti dia ascending atau menaik. Untuk support resist untuk INKP, support masih di 11.975, resist di 12.650. Volumenya ya ada tapi belum begitu besar. Kalau misalkan besok didorong dengan volume yang kenceng, saya yakin bisa jebol 12.650 untuk INKP. Oke, setelah INKP saya akan bicara TPIA. Kesan pertama saya untuk TPIA adalah nih teman-teman. Terjadi breakout moving average 5. Jadi saya kasih jempol nih untuk TPIA. Jadi dia candlenya adalah hampir Marubozu white Marubozu atau naik dengan percaya diri. Dan candle Marubozu yang terbentuk hari ini berhasil melibas 4 candle. Jadi penurunan 1, 2, 3, 4 ya. Ya sekitar penurunan 3 atau 4 hari ini sudah dilibas dengan 4 candle teman-teman. Ini adalah bukti bahwa candle terakhir ini mampu melahap penurunan 4 hari. Ini udah sinyal bagus. Sinyal bagus. Kalau teman-teman lihat intraday-nya naik. Jadi teman-teman kalau suka satu saham, buka aja intraday dan daily. Jadi teman-teman bisa lihat, oh intraday-nya naik kok seperti itu. Terutama teman-teman yang tidak bisa mantau full. Nah, sekarang kita lihat nih. Power buy analysis. 51% penjual, 51% pembeli, penjualnya 49. Ya imbang. Imbang teman-teman. Nah, teman-teman lihat nih low-nya di 9525, high-nya di 9900. Average-nya di 9750. Jadi menjelang closing banyak yang hajar kanan. Untuk TPIA. Kita lihat untuk chart-nya TPIA, support resist dengan Fibonacci-nya. Ini support resist dengan Fibonacci-nya nih, teman-teman.
Oke, kalau kita pindah ke bodinya, sebentar ya. Kalau kita pindah ke bodinya, ini garisan saya kemarin teman-teman ya. Saya kan udah bilang kemarin ini TPIA udah ascending kondisinya. Berarti dia udah mulai menguat. Jadi teman-teman yang positioning cuan pasti. Ini kalau kita tarik, saya tarik dari body ya. Body itu yang ini untuk net. Nah, dia sudah kondisinya udah higher low teman-teman. Higher low itu artinya low-nya dia lebih tinggi. Nah, saya tadi kan bilang ada berapa candle yang berhasil dimakan oleh candle terakhir ini. Candle terakhir tuh dia berhasil memakan candle yang ini, kemudian yang 2 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya, 4 hari sebelumnya. Ini persis. Jadi untuk saat ini kondisi TPIA udah bagus, udah saat ini sih udah terlihat adanya penguatan yang signifikan seperti itu ya. Untuk support dia masih menggunakan 9650, resist 10275. Nah, teman-teman, saya lanjutkan saham berikutnya. Oke, saya lanjutkan di saham Harum teman-teman ya. Harum kesan pertama sudah mulai terbatas pelemahannya. Ada satu doji ya, seperti itu. Untuk sellernya masih 64% menguasai. Nah, kita lihat intraday-nya. Harum opening di 51 di atas. Langsung turun. Jadi ini terlihat teman-teman nih. Jam 9 opening dia di 51. Turun kan? Turun, cenderung naik. Low-nya itu ini mungkin di sekitar 4950 ya. Terus turun di 4850 tapi rebound sedikit. Jadi low-nya di 4850, average di sini 4950-an dan high-nya di 51. Tapi high-nya adalah di open. Jadi bentuk candle-nya intraday-nya seperti ini. Oke, kita akan lihat Harum untuk support resist-nya. Oke, ini teman-teman, ini Harum untuk support resist-nya ya. Untuk support itu masih menggunakan 4650, untuk resist masih menggunakan 5370. Ini ingat ada doji berarti sudah mulai ada perlawanan yang imbang antara buyer dengan seller. Ini perlu konfirmasi besok. Besok masih perlu konfirmasi apakah mau turun, apakah mau naik. Candle besok adalah penting sekali untuk Harum. Oke, selanjutnya adalah Barito Pacific. Barito Pacific ini teman-teman, kesan pertama saya adalah shooting star. Candlenya shooting star, masih malu-malu. Teman-teman lihat, opening naik, turun, naik, turun. Untuk intraday, saat ini seller sama buyer sebenarnya imbang. Nah, ini teman-teman lihat, dia low-nya adalah di 1000. High-nya di 1045, average di 1022-an. Nah, teman-teman lihat untuk model-model seperti ini, teman-teman mesti waspada ya. Karena di sini yang biru-biru ini bid overnya tebel-tebel dan dia cenderung ada block. Yaitu boleh dibilang dia merupakan support resist intraday. Jadi support resist intraday itu bisa dilihat juga dari sekumpulan apa ya istilahnya, sekumpulan blok-blok bid dan block over. Kalau orang bilang seperti ini, kalau para tape reader dia akan melihat itu sebagai support resistnya intraday-nya. Jadi kalau selama masih ada blok besar seperti itu bisa menjadi hambatan dia bergerak naik seperti itu. Kecuali ada power besar sekali, dia hajar kanan, dia makan blok itu dengan volume yang melebihi besarnya blok itu gitu loh. Istilahnya dimakan habis sejumlah yang ada di blok itu gitu. Ini ciri khas seperti ini biasanya sih kalau saya hindari banyak support resistnya, banyak resistannya. Tapi ya bukan terus enggak. Kadang beberapa saham saya lihat yang saya tradingan, misalkan ERA ataupun IMAS, dia ada block di over seperti itu. Tapi kalau block overnya dimakan terus dan harga saya bawah, ya saya santai aja, saya lihat terus. Tapi kalau misalkan tidak kuat makan block over tadi sebagai resist, saya akan buang harga di bawah block over itu atau di bawah resistnya. Biasanya saya akan
buang supaya saya nggak nyangkut seperti itu. Karena biasanya perlu volume jauh lebih besar untuk menghabisi resistan blok itu tadi, seperti itu. Itu kita bicara bit over, teman-teman. Bit over analysis itu tape reading itu yang sering saya gunakan untuk trading cepat. Saya kadang agak susah untuk menjelaskan bit over analysis ini. Banyak sekali yang minta. Tapi teman-teman sendiri kadang baca bit aja belum bisa. Bitnya itu yang mana, overnya yang mana, seperti itu. Jadi saya sih lebih suka teman-teman belajar candlestick dulu deh. Itu karena itu dasarnya ini kok, trading seperti itu. Ini BRPT. Untuk sekarang kita lihat BRPT di ini ya, di support resistnya. Nah, untuk BRPT support resist ya saya masih menggunakan gambar yang lama, teman-teman. Ya seperti ini ya. Untuk support 975, resist di 1125. Teman-teman lihat nih bentuknya sih ada di sini, saya buat ada satu bentuk symmetric triangle. Simetrik itu atas bawah sama bentuknya, tapi belum kebentuk, teman-teman, belum kebentuk. Lebar sekali ininya, jangka waktunya. Teman-teman bisa tarik short term ini juga, tren juga, banyak banget dia kebentuk. Ini saya sih kurang suka trading BRPT ya. Kayaknya siklusnya terlalu lebar dan terlalu lama menurut saya. Dan tadi kan di sini juga saya bilang bit overnya juga tebel-tebel ya. Saya biasanya mengurangi trading pada saham-saham tersebut. Oke, berikutnya adalah Medco, teman-teman. Ini saya jarang trading, tapi banyak yang nanya Medco, karena orang mikir kan oilnya naik kok, saya beli aja saham oil, seperti itu. Ya seperti itu memang pandangan orang, tapi kita harus melihat dong kondisi sebenarnya gimana. Oke, kesan pertama saya untuk Medco adalah dia ada dua box harga. Yang pertama, box atas ini dia konsolidasi di situ cukup lama, dari Januari, dan gak kuat, dan dia bikin box bawahnya juga konsolidasi di situ cukup lama. Kalau saya pribadi, saya nggak trading di saham yang masih konsolidasi seperti ini. Ini kelihatan di intraday-nya, pergerakannya hanya 5 poin. Ini sempit sekali. Teman-teman mau trading, bisa jadi mungkin Medco saat ini sedang akumulasi, karena salah satu ciri-ciri dari akumulasi itu adalah masih ada transaksi rutin, tetapi cenderung harganya tuh di situ-situ aja. Kalau teman-teman ini yang lihat video saya, tuh punya satu bahasan. Hanya Anda yang mengontrol penghasilan Anda. Satu bahasan Binomo. Tentang ini, teman-teman, tentang konsolidasi. Jadi di video saya ini, teman-teman silakan lihat. Ini saya bikin video, judulnya adalah jangan cuekin pola candle seperti ini. Di sini saya cerita tentang ini, teman-teman, tentang konsolidasi, tentang narrow range. Narrow range itu adalah seperti ini, teman-teman. Narrow range ini adalah seperti ini. Jadi konsolidasi. Satu saham itu kalau konsolidasi, itu kalau yang saya tahu dia itu sedang dikumpulin. Dia sedang fase akumulasi. Sampai kapan fase akumulasi? Itu bisa lama sekali. Makanya kalau bisa saham-saham lagi diakumulasi, kalau saya keluar dulu. Saya untuk Medco jarang banget trading. Tapi kalau Elsa saya masih sering, karena pergerakannya jauh lebih lebar daripada Medco. Nah, kita lihat untuk Medco sekarang. Kita lihat untuk Medco sekarang nih seperti ini kan, masih sama. Jadi kalau tadi di gambar saya itu ada konsolidasi, ya kotak udah saya bikin, nah masih sama. Ini yang konsolidasi dia yang di sini ya. Dan turun lagi sekarang di sini. Support resistnya masih di 630, support resistnya 660. Oke, habis Medco adalah Elsa. Kesan pertama saya, Elsa saat ini sideways. Dari mana, Pak? Yaitu ada kotak. Kotak ini narrow range. Narrow range itu ring yang sempit. Ya lihat aja intraday-nya aja cuma berapa ini. Intraday-nya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 tick aja.
sempit pergerakannya. Mau trading, ya kalau pas dia lebar saya suka, tapi kalau pas sempit nggak mau saya, nggak bisa keluar. Kalau teman-teman mau trading sehari intraday nggak bisa. Kalau untuk trading kita perlu volatilitas yang lebar, range yang lebar. Kita lihat untuk saat ini, low-nya 380, high-nya 390. Dengan bid over yang tebel-tebel seperti ini, teman-teman mau buang gimana? Teman-teman lihat nih, tebel-tebel nih. Ya bisa jadi juga saat ini di 400 itu memang sedang dijaga di situ. Mungkin sedang ada yang akumulasi di area itu. Mungkin loh ya. Kita hanya bisa menebak. Untuk support resist untuk Elsa, ya Elsa ya masih di situ-situ aja teman-teman, enggak kemana-mana. Harganya masih sama. Kalau saya masih apal, harga tuh sampai apal. 370 kalau marketnya bagus, marketnya Elsa bagus ya saya beli. Loh Pak, 370, 378 hari ini kenapa nggak beli? Iya, karena secara tape reading nggak menarik hari ini. Jadi Bapak selain pakai ini candlestick pakai apa? Jadi saya gunakan candlestick Fibonacci itu untuk saya tahu peta-petanya ya seperti yang saya kasih lihat ke teman-teman ini. Ini adalah peta-peta harganya El Nusa saat ini. Tetapi keputusan saya masuk atau tidak ke Elsa itu ini kan sebagai gambaran saja. Gambaran ini bisa berlaku 1 minggu atau sampai kapan selama Elsa masih di situ-situ aja. Ini masih saya gunakan peta ini. Tapi kapan eksekusinya itu saya menggunakan tape reading. Jadi kapan saya eksekusi beli Elsa itu saya gunakan tape reading. Tape reading itu jadi begini. Nah, tadi kan saya udah ngantongin informasi itu 378, 380 supportnya Elsa. Nah, saya lihat di sini nih ada pergerakan makan ke overnya enggak gitu loh. Jadi kalau saya lihat saya ngambilnya di done ya di sini. Di done transaction ini saya ngelihat ada pergerakan enggak makan ke sini ke kanan. Kalau ada dan over disikat habis, terus harga di over pindah ke bid, terus yang orang-orang ini pada makan di bid terus seperti itu. Itu saya akan melihat, apalagi kalau saya lihat volumenya yang makan nggak kaleng-kaleng seperti itu. Makan nggak kaleng-kaleng tuh makannya langsung ribuan seperti itu. Makanya saya sering kadang share ke teman-teman nih lagi dimakan banyak nih, ini lagi gerak kanan. Itu saya menggunakan bid over analysis, menggunakan tape reading. Menggunakan tape reading untuk masuk. Jadi ini tape reading ini saya gunakan untuk eksekusinya ini kapan sih gitu. Saya udah pegang support resistannya saham, tapi eksekusinya kapan? Eksekusinya ketika tape readingnya udah mengatakan nih seperti itu. Tetapi itu kan karena saya banyakkan trading cepat. Kalau teman-teman yang kerja kantoran ya nggak usah tape reading, nggak sempat. Lagian teman-teman pasti kan modenya mode beli and buy and hold. Kalau saya mungkin buy and hold ya kadang seperti itu, tapi lebih banyak yang intraday aja tradingnya seperti itu. Itu tadi untuk saham Elsa. Saya lanjutkan saham berikutnya teman-teman. Berikutnya adalah saham perusahaan gas. Ini permintaan juga teman-teman ya. Kesan pertama saya perusahaan gas cenderung melemah. Masih cenderung melemah. Tetapi untuk candle terakhir ini sudah ada doji. Konfirmasinya kapan besok? Masalahnya candle yang 2 hari yang lalu itu masih menutup candle kenaikan hari ini. Kenaikan hari ini masih kecil, sempit banget. Ini teman-teman lihat. Pergerakan harga bekas juga sempit. Teman-teman mau trading kayak gitu susah. Tebel-tebel bid overnya ini. Harganya cuma 5 tick aja. Kalau lagi seperti itu nggak bisa dipakai trading. Ya itu perusahaan gas. Nah ini untuk ininya support resistnya ya teman-teman. Ini support resistnya untuk pegas masih
Support kuatnya di 12.750, resistnya 14.15. Tapi karena terlalu jauh, teman-teman boleh juga gunakan terdekatnya di sini 13.450. Atau di sini boleh, tapi itu bener-bener support yang karena kemarin di ini aja ya. Gak jadi turun aja. Di 13 supportnya ada di 1370 dan 1340. Kalau yang mau yang kuat di 1270. Itu untuk perusahaan gas. Baik teman-teman, ternyata udah habis yang saya analisa. Jadi ini tadi teman-teman ya, ini adalah analisa teknikal saya untuk tanggal 12 Maret. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk subscribe channel saya yang ini, MS Trade, dan juga channel satunya. Saya akan masukkan banyak analisa juga di situ ya. Dan ini hari libur, saya akan sebisa mungkin memenuhi keinginan teman-teman untuk melakukan analisa saham. Baik teman-teman, terima kasih teman-teman semuanya.